Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 236. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan yang sangat epik di mana Gojo sukses memberikan serangan telak pada Sukuna dan Mahoraga menggunakan ledakan dari teknik parapel. Ledakan tersebut sangat dahsyat hingga meluluh lantahkan sebagian kota. Bahkan roda Mahoraga pun terlihat hancur akibat ledakan tersebut. Dan untuk Sukuna sendiri, dirinya juga menerima luka yang parah. Lalu chapter pun ditutup dengan epik oleh selebrasi kemenangan Gojo Satoru. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pergi ke Selatan. Panel pertama sendiri dibuka dengan dalam tanda kutip sebuah flashback. Awalnya Mimin mengira seperti itu ketika spoilernya pertama kali muncul. Namun seiring spoiler update, dialog yang ada pada tiap panel tersebut pun mulai terasa aneh. Yang ternyata adegan yang Mimin kira flashback ini adalah adegan afterlife dari Gojo Satoru. Karena tak perlu dirahasiakan lagi, kalian tahu sendiri hal di luar nalar apa yang terjadi pada chapter 236 ini. Nah, jadi terkait dengan hal itu, pada panel pertama, kita diperlihatkan Gojo Satoru muda ketika masa SMA yang bertemu kembali dengan Geto di sebuah bandara. Yang mana mungkin maksud bandara di sini untuk menyiratkan kalau momen ini adalah transit afterlife untuk Gojo bertemu dengan kawan-kawan lamanya yang telah gugur lebih dulu sebelum pergi ke tempat lain yang berbeda. Gojo dengan wajah ngeselinya berkata kalau bertemu dengan Geto adalah hal terburuk yang ia dapatkan. Namun Geto hanya membalasnya dengan santai. Di sini Gojo pun langsung curhat pada Geto kalau sebelumnya Gojo pernah berkata pada muridnya, jika kau mati, kau akan mati sendirian. Namun pada saat ini Gojo malah bertemu dengan teman-teman lamanya. Gojo pun berharap kalau ini tidaklah nyata, namun Geto hanya menjawab kalau tidak ada yang memperdulikan perkataannya. Mendengar hal itu, Gojo pun menyerah. Tapi menariknya di sini, Gojo juga bilang selain perkataannya tadi, Gojo masih memiliki sesuatu dengan ayahnya. Apa maksud perkataan Gojo di sini? Jadi menurut Mimin, seperti yang kalian tahu, perkataan Gojo yang menyebutkan jika kau mati kau akan mati sendiri. Sejauh berjalannya manga JJK terlihat kalau Gojo hanya mengatakan kalimat tersebut pada Megumi saja. Dan berhubung di sini Gojo juga berkata kalau dirinya masih memiliki sesuatu dengan ayahnya, jadi kemungkinan ayah yang dimaksud di sini adalah Toji Zenin, ayah dari Megumi. Seperti yang kalian tahu, secara tidak langsung dalam momen kematiannya, Toji mempercayakan Megumi pada Gojo. Dan berhubung pada timeline saat ini tubuh Megumi dibajak oleh Sukuna, dan bahkan jiwa Megumi juga terlihat sekarat, Gojo yang berniat menyelamatkan Megumi pun akhirnya gagal dan juga gugur dalam pertarungannya melawan Sukuna. Jadi itulah mengapa pada momen ini Gojo terlihat sedikit pusing atau mungkin menyesal. Tapi berhubung dipikirkan pun tidak ada yang berubah, Gojo pun akhirnya angkat tangan dan menyerahkannya pada Shoko. Lalu berikutnya, masih di momen ini Geto pun bertanya pada Gojo bagaimana pendapatnya tentang sang Raja Kutukan, Ryomen Sukuna. Gojo pun menjawab kalau Sukuna sangat-sangat kuat. Bahkan gilanya, menurut Gojo sendiri, Sukuna belum mengerahkan semua kemampuannya. Tidak hanya itu, Gojo juga sampai berkata kalau dirinya tetap tidak yakin bisa menang jika Sukuna tidak memiliki teknik 10 bayangan Megumi sekalipun. Mendengar Gojo yang sangat sombong mengakui Sukuna sampai sejauh itu, Geto pun cukup dibuat terkejut. Namun tidak berhenti sampai di situ, Gojo lanjut berkata kalau dirinya juga merasa kasihan dan bersalah terhadap Sukuna. Gojo berpikir kalau dirinya bisa berbagi rasa kesepian yang ia alami dengan Sukuna. Meskipun dalam hal sosial Gojo tidak merasa kesepian karena dirinya memiliki teman dan murid-murid yang lucu, namun tetap ada sebuah garis yang memisahkan antara sang terkuat Gojo Satoru dengan orang-orang biasa. Di sini Gojo mengibaratkannya seperti bunga. Kita bisa saja mencintai dan menyukai bunga, namun kita tidak mungkin meminta bunga tersebut untuk mengerti diri kita. Gojo pun lanjut berkata kalau dirinya sudah memberikan segalanya dalam duelnya melawan Sukuna. Dari mulai tubuh yang terlatih, teknik yang ia pelajari, bakat yang telah ia asah,
humor-humor satir yang ia lontarkan, hingga inspirasi dan kekuatan penghancur yang ia miliki. Gojo ingin agar semua kekuatan yang ia miliki itu mencapai Sukuna. Gojo ingin Sukuna mengerti kalau dirinya pun kesepian, dan Gojo ingin Sukuna mengerti kalau dirinya pun memahami apa yang Sukuna rasakan. Namun sayangnya dalam pertarungan tersebut hanya Gojolah satu-satunya orang yang mencapai kepuasan tertinggi. Bukan berarti Sukuna tidak puas bertarung dengan Gojo, karena tentu saja tidak banyak orang yang bisa membuat Sukuna bertarung hingga sejauh itu. Namun faktanya Gojo masih belum bisa membuat Sukuna mengeluarkan semua yang ia miliki. Dan Gojo sendiri yang bilang kalau hal tersebut sangat mengecewakan baginya. Nah oke, breakdown dari Mimin. Gojo mungkin memang bisa bergaul dan menikmati momen bersama teman serta murid-muridnya. Tapi tetap, Gojo Satoru adalah sang penyihir terkuat yang hidup dalam dunia Jujutsu modern, di mana para penyihir saling beradu kemampuan mereka untuk merasakan adrenalin dari sebuah pertarungan dan kejayaan atas kemenangan. Gojo Satoru hidup di dalam dunia seperti itu. Akan tetapi, Gojo merupakan orang yang terlalu kuat di zaman ini dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Kalau diibaratkan seperti kalian punya karakter level 100 dalam sebuah game yang max levelnya hanya 50 saja. Untuk di awal-awal mungkin itu terasa menyenangkan karena kalian bisa membantai siapapun yang ada di game tersebut. Tapi lama-kelamaan melihat para player level 50 saling PvP bersama, saling mengadu skill mereka, akan timbul sebuah rasa kalau kalian juga ingin merasakan yang namanya PvP dan bertarung habis-habisan saling mengadu skill seperti itu. Tapi tentu saja karakter level 50 tidak mungkin bisa bertahan melawan karakter level 100 milik kalian. Sampai akhirnya Gojo pun bertemu dengan seorang player yang setara dengannya, yaitu Sukuna. Gojo berharap kalau dirinya bisa membagi keresahan yang ia rasakan sebagai player level 100. Gojo dan Sukuna bertempur dengan hebat. Setelah sekian lama, Gojo kembali merasakan yang namanya kepuasan dalam pertarungan. Gojo bisa menguji taktik dan kemampuannya hingga batas tertinggi. Sampai akhirnya Gojo pun kalah dan menyadari kalau Sukuna ternyata memiliki level 120. Di zaman modern, Gojo adalah orang yang paling paham rasanya kesepian, bosan, dan hampa karena memiliki kekuatan tak tertandingi. Maka dari itu, menyadari kalau Gojo tidak bisa membuat Sukuna bertarung habis-habisan seperti dirinya, meninggalkan penyesalan tersendiri bagi Gojo. Karena itu artinya, Sukuna masih merasa kesepian, seperti yang Gojo rasakan sebelumnya karena tidak bisa menemukan lawan yang sepadan. Yap, itu semua hanya perumpamaan dan pendapat dari Mimin pribadi. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, kenapa Sukuna tidak all out lawan Gojo? Menurut Mimin, jawabannya hanya ada satu dan sangat simpel, yaitu Sukuna memang lebih kuat daripada Gojo Satoru. Sukuna memang sekuat itu hingga dirinya hanya menyesuaikan kekuatan saja dengan Gojo agar Sukuna bisa menikmati pertarungannya. Yang tentu bukan berarti Sukuna menahan diri hingga sejauh itu, tapi Sukuna berusaha untuk sebisa mungkin tidak mengeluarkan kartu asnya demi menikmati pertarungannya melawan Gojo. Karena tentu saja tidak banyak orang yang bisa membuat Sukuna bersenang-senang sampai sejauh ini. Dan terlebih lagi, terlepas dari Gojo, mungkin untuk mengeluarkan kekuatan asli atau kartu rahasia yang ada di tangannya, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan Sukuna. Yang mana hal tersebut akan menjadi kerugian bagi Sukuna karena walau kartu rahasia Sukuna bisa mengalahkan Gojo secara langsung pun, Sukuna pasti sudah tahu jika dirinya mengalahkan Gojo, Sukuna harus langsung berhadapan kembali dengan penyihir berikutnya. Dan seperti yang kalian tahu, dalam dunia Jujutsu Kaisen ini, pengetahuan akan teknik kutukan lawan adalah salah satu hal yang sangat penting dan bahkan bisa menjadi penentu pertarungan. Jadi Sukuna tidak bisa sembarangan mengeluarkan kemampuan rahasianya begitu saja. Salah satu bukti Sukuna melewatkan kesempatannya untuk menghabisi Gojo adalah ketika adu domain. Di sana Sukuna malah fokus untuk adaptasi Mahoraga, sehingga Sukuna tidak bisa menggunakan tekniknya yang lain.
Padahal ketika adu domain, Sukuna bisa saja langsung menembak Gojo menggunakan panah apinya atau kemampuan rahasianya dan mengakhiri Gojo saat itu juga. Karena di dalam domain, serangan Sukuna pasti akan kena. Gojo sendiri berpikir seperti itu, tapi alih-alih langsung menghabisi Gojo, Sukuna memilih untuk menggunakan adaptasi Mahoraga yang bahkan memberikan resiko pada Sukuna sendiri karena bisa terkena Unlimited Void milik Gojo. Yang artinya, menurut Mimin, dalam duel Gojo Sukuna ini, Sukuna tidak mengambil jalan pintas untuk langsung menghabisi Gojo seperti yang Mimin jelaskan tadi. Sukuna hanya bersenang-senang saja dan melakukan eksperimen untuk mempreteli teknik Limitless Gojo menggunakan Mahoraga yang mungkin dalam rangka untuk memenuhi ego Sukuna sendiri yang ingin menunjukkan bahwa dirinya lah yang terkuat. Jadi intinya menurut Mimin tidak ada alasan lain untuk menjelaskan kenapa Sukuna tidak mengerahkan semuanya melawan Gojo selain Sukuna yang memang lebih kuat daripada Gojo Satoru. Karena jika Gojo lebih kuat atau setidaknya setara dengan Sukuna, seharusnya Gojo bisa mendesak Sukuna hingga membuat Sukuna mengeluarkan segalanya dalam pertarungan melawan Gojo tanpa memikirkan apapun lagi. Jadi pada akhirnya walaupun berat harus kita akui, Ryomen Sukuna memang lebih kuat daripada Gojo Satoru. Dan dengan begini, mahkota sang penyihir terkuat pun resmi dipegang oleh sang Raja Kutukan, Sukuna. Nah oke, berikutnya setelah permintaan maaf Gojo tersebut, Geto yang mendengar hal itu pun merasa iri karena Gojo bisa melakukan pertarungan habis-habisan sebelum dirinya mati. Lalu Geto pun berkata, selama Gojo puas maka itu bagus baginya. Namun mendengar hal tersebut, Gojo pun langsung membalas kalau dirinya akan lebih puas kalau saja pada saat itu sebelum pertarungannya melawan Sukuna, Geto ada di sana dan menepuk punggungnya bersama murid Gojo yang lain. Dan ya sedihnya setelah mendengar hal itu, Geto pun terlihat sedikit menitikan air mata. Lalu selanjutnya Gojo pun bilang kalau terlepas dari semua itu dirinya juga lega karena mati bukan oleh waktu ataupun penyakit, melainkan oleh seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Yang mana lucunya mendengar Gojo berkata seperti itu, Nanami yang tiba-tiba ada di belakang kursi Gojo langsung nyeletuk kalau cara berpikir Gojo tidak seperti orang zaman modern. Dan menurut Nanami hal itu benar-benar menjijikan. Yap, menurut Mimin hal ini cukup menarik karena memang benar kalau para penyihir di zaman modern sudah tidak lagi menggilai duel antar sesama penyihir Jujutsu. Tidak seperti yang kita lihat pada Ryu atau Kashimo Hajime misalnya, sebagai penyihir zaman dulu di mana mereka selalu ingin menantang orang lain dan mengetes seberapa jauh kemampuan mereka. Nah, jadi kenapa Gojo masih berpikir seperti para penyihir zaman dulu? Jawabannya menurut Mimin karena Gojo adalah yang terkuat di zaman modern. Tidak ada satupun orang yang bisa melawan Gojo, terutama setelah Gojo membuka potensi penuhnya ketika hampir mati oleh Toji. Sejak saat itu sepertinya Gojo sudah tidak pernah berpikir lagi kalau dirinya bisa dibunuh oleh penyihir lain. Maka dari itu dengan sifat bawaan Gojo sendiri yang cukup sombong dan jumawa ditambah sosoknya sebagai penyihir terkuat, menciptakan hasratnya untuk bertarung habis-habisan melawan orang yang selevel dengannya. Maka dari itu Gojo merasa lega setelah gugur bertarung melawan orang yang lebih kuat dari dirinya. Karena daripada mati dibunuh, kesempatan Gojo untuk mati karena penyakit atau waktu masih jauh lebih tinggi. Oke, lanjut cerita. Setelah mendengar hinaan dari Nanami tersebut, Gojo pun terlihat kesal dan petakilan seperti biasa. Hingga tak lama, Nanami pun kembali berkata kalau dahulu dirinya pernah bertanya pada Geto kenapa mereka tidak menyerahkan semuanya saja pada Gojo sang terkuat. Dan alasannya menurut Nanami karena Gojo tidak memperdulikan Jujutsu itu sendiri atau menggunakannya untuk melindungi orang lain. Nanami pun berkata kalau Gojo hanyalah orang brengsek yang menggunakan Jujutsu untuk senang-senang saja dan kepuasan pribadinya. Bahkan Haibara memperparah situasi dengan berkata kalau mereka semua berpikir seperti itu tentang Gojo. Di sini Gojo pun terlihat semakin kesal karena sepertinya kenyataannya memang demikian.
Akan tetapi, meskipun begitu, Nanami pun menambahkan kalau kematian saat bersenang-senang itu memang cara yang paling pas. Yang artinya, secara tidak langsung, dialog ini mengatakan kalau sejak awal Gojo memang tidak memperdulikan hal lain selain bertarung melawan Sukuna. Dan berikutnya Nanami pun menceritakan kalau dahulu Nanami pernah bertanya pada Mei Mei kemana dirinya harus tinggal. Mei Mei berkata, jika kau ingin menjadi seseorang yang baru, pergilah ke utara. Kalau kau masih ingin menjadi diri sendiri, pergilah ke selatan. Dan dialog ini merujuk pada judul chapter sekarang, yang mungkin maksud dari judul ini menyiratkan kalau sepertinya Gojo akan pergi ke selatan untuk tetap menjadi dirinya sendiri di afterlife sana. Dan lalu berikutnya, adegan afterlife ini pun ditutup dengan Gojo yang sedikit mengejek Yaga karena Yaga berkata kalau seorang penyihir Jujutsu tidak akan mati dengan penyesalan. Namun nyatanya, di sini mereka semua memiliki penyesalan masing-masing yang masih tertinggal. Dan selanjutnya kita pun diperlihatkan panel di mana dua sejoli Gojo dan Geto saling tersenyum satu sama lain seolah menunjukkan perpisahan selamanya. Haibara dan Nanami juga tersenyum, dan yang menariknya di bandara afterlife tersebut juga ada Riko dan Kuroi, dan bahkan terlihat ada cameo Babe Fushiguro Megumi aka Toji Zenin di sana. Nah, mungkin sebelum lanjut kalian ada yang tanya, kenapa dalam adegan afterlife ini tidak ada Yuki Tsukumo, Nobara, atau bahkan Megumi? Menurut Mimin jawabannya karena adegan afterlife ini bisa saja hanya hayalan atau momen sakaratul maut dari Gojo Satoru saja. Karena mungkin momen ketika dirinya masih sekolahlah yang sangat berarti bagi Gojo. Maka dari itu Gojo hanya bertemu dengan orang-orang dari masa SMA-nya saja. Dan terlepas dari itu, terkait dengan Nobara serta Megumi, menurut Mimin pribadi mereka berdua belum mati. Oke, selanjutnya adegan pun menyorot pada hal paling gila sejagat cerita Jujutsu Kaisen, di mana kita ditunjukkan Gojo Satoru yang sedang ada dalam mode Eskiko-nya. Di sini kita benar-benar diperlihatkan Gojo Satoru yang sudah terbelah menjadi dua. Hingga tak lama kemudian, kita pun diberikan penjelasan lebih lanjut tentang cara kerja adaptasi Mahoraga. Jadi adaptasi Mahoraga dimulai setelah dirinya terkena suatu serangan. Dari sana Mahoraga akan perlahan-lahan menganalisa serangan tersebut dan proses penyelesaiannya hanyalah masalah waktu saja. Tapi jika Mahoraga menerima serangan yang identik ketika sedang ada dalam proses menganalisa, maka kecepatan analisa dan adaptasinya akan meningkat. Dan yang lebih gilanya lagi, ketika sebuah teknik sudah diadaptasi, analisanya tidak berhenti sampai di situ dan akan terus berlanjut. Apa yang Sukuna inginkan dari Mahoraga bukanlah kekuatannya yang bisa mengadaptasi sebuah teknik, melainkan cara atau blueprint bagaimana Mahoraga mengadaptasi sebuah teknik tersebut, khususnya Infinity milik Gojo. Pada adaptasi pertama, Mahoraga bisa merubah esensi dari energi kutukannya sendiri sehingga mampu menetralisir Infinity milik Gojo. Namun Sukuna tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka dari itu, ia pun menunggu Mahoraga untuk menemukan adaptasi lain dalam rangka melawan Infinity Gojo yang bisa ditiru oleh Sukuna. Sampai akhirnya ketika Mahoraga menebas lengan Gojo, itulah adaptasi kedua. Karena di sana kita juga sempat diperlihatkan roda Mahoraga yang berputar kembali. Tebasan yang diluncurkan oleh Mahoraga tersebut tidak seperti tebasan milik Sukuna. Dengan kemampuan adaptasinya, Mahoraga bisa memperluas jangkauan serangannya hingga menembus alam semesta itu sendiri. Nah, jadi inilah blueprint atau konsep yang dicari oleh Sukuna. Dengan melihat Mahoraga yang bisa memperluas target serangannya hingga mampu memotong dunia itu sendiri, walaupun Sukuna juga mengakui kalau cara itu hampir mustahil untuk dilakukan, tapi pada akhirnya Sukuna mampu menirunya. Dan bahkan mungkin hal ini juga bisa dibilang sebagai buff untuk Sukuna, karena Sukuna mendapatkan tipe tebasan baru selain Cliff dan Dismantle, yaitu sebuah tebasan yang bisa memotong segalanya, bahkan dunia itu sendiri. Terbukti dengan perkataan Sukuna berikutnya, selama Gojo Satoru masih terikat dengan dunia ini, maka Infinity sekalipun sudah tidak ada artinya. Melihat hal ini mungkin kalian berpikir kalau tidak masuk akal Sukuna bisa meniru kemampuan Mahoraga yang segila itu.
Tapi jangan salah, Gojo pun juga mampu menciptakan sesuatu yang sama tidak masuk akalnya, seperti domain super kecil miliknya, di mana Gojo bisa melakukan hal tersebut karena meniru cara kerja dari Prison Realm. Jadi seperti yang dikatakan oleh narator sebelumnya, tidak ada yang tidak mungkin dalam pertarungan antara sang terkuat. Dan ya, berikutnya panggung pertarungan antara Gojo Satoru melawan Sukuna pun ditutup dengan penghormatan dari Sukuna kalau Gojo sudah bertarung dengan baik dan Sukuna tidak akan pernah melupakan Gojo Satoru selama dirinya masih hidup. Dan ya, chapter pun ditutup dengan narator yang berkata, tanpa duka atau kesedihan sedikit pun atas kematian Gojo Satoru, sang dewa petir Kashimo Hajime langsung meluncur ke medan perang. Yang mana di saat yang sama, Sukuna pun merasakan kedatangan Kashimo dan bergumam kalau sebaiknya siapapun lawan yang datang padanya tidak mengecewakannya, karena saat ini Sukuna sedang dalam mood yang bagus. Oke, di akhir pembahasan dari Mimin, jujur saja menurut Mimin, kematian Gojo ini terlalu mendadak dan kesannya kayak out of nowhere tiba-tiba mati gitu aja. Yap, kita diberikan penjelasan kenapa Gojo bisa jadi Eskiko. Tapi gimana ya, kalau diibaratkan sih kayak kalian dapat undian 1 triliun, hari ini jadi miliuner, terus besok tiba-tiba jadi gembel. Gak tahu kenapa duit lu yang 1 triliun itu tiba-tiba hilang gitu aja. Persis kayak chapter ini. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan selebrasi kemenangan Gojo yang epic mampus, di mana dirinya sukses menghajar Sukuna. Tiba-tiba gak pakai basa-basi, pada chapter ini kita langsung ditunjukkan momen alam baka Gojo Satoru. Kan gila. Ya, tapi kalau urusan pace cerita sih kita semua udah tahu GG Akutami seperti apa. Jadi rasanya walaupun tetap chapter ini membuat kita shock berat, tapi itulah GG Akutami. Dan terlepas dari itu, mungkin kita semua juga sudah merasa kalau dari awal Gojo memang tidak akan menang karena keperluan cerita. Namun jangan salah paham juga, bukan berarti kemenangan Sukuna ini semata-mata hanya karena plot. Plot JJK mungkin memang mengharuskan Gojo mati di tangan Sukuna, tapi cara Sukuna mengalahkan Gojo pun juga masuk akal dan tidak dipaksakan. Sukuna emang sekuat itu hingga bisa mengalahkan Gojo. Pengetahuan dan pengalamannya selama 1000 tahun dan gelarnya sebagai Raja Kutukan sekaligus penyihir terkuat sepanjang masa sudah lebih dari cukup untuk membantah alasan kalau Sukuna menang hanya karena plot. Tapi kalau kalian benar-benar tanya pendapat Mimin, Mimin pun sebenarnya setuju gak setuju atas kematian Gojo ini. Gojo mati sangat masuk akal dan sah karena Sukuna memang kuat. Apalagi pertarungan ini merupakan duel antara dua tokoh terkuat di dunia Jujutsu Kaisen. Seperti yang kalian tahu, dalam dunia Jujutsu, dalam pertarungan antar penyihir, yang dipertaruhkan adalah harga diri, yang diperjuangkan adalah kesenangan. Jadi jika dua tokoh terkuat dunia Jujutsu bertarung, maka tentu saja salah satunya harus mati dalam rangka untuk menghargai kultur atau budaya dari para penyihir itu sendiri dalam dunia Jujutsu. Tapi Mimin juga tidak setuju dengan apa yang terjadi pada Gojo sekarang. Karena menurut Mimin ada banyak pilihan lain tanpa harus mengorbankan Gojo begitu saja. Apalagi masalah yang paling banyak diprotes oleh netizen karena kematian Gojo yang benar-benar mendadak. Kita bahkan tidak diperlihatkan momen Sukuna membunuh Gojo, yang akhirnya seperti yang Mimin sebutkan tadi, kematian Gojo jadi terkesan gak jelas dan tidak diperlukan. Nah, tapi sekarang kenyataannya, berhubung Gojo telah gugur, berikutnya sang dewa petirlah yang akan turun ke medan tempur. Jujur saja, jika ada satu hal yang membuat Mimin senang atas kematian Gojo, itu hanya ada satu alasan, yaitu Kashimo Hajime. Di antara semua misteri Jujutsu Kaisen, Mimin paling penasaran sebenarnya seperti apa sih teknik kutukan milik Kashimo hingga hanya bisa digunakan sekali seumur hidup saja. Melihat Kashimo Hajime yang dengan pedenya maju berniat menghadapi Sukuna padahal Kashimo sudah melihat betapa gilanya kemampuan Sukuna, tentu saja seharusnya Kashimo tidak sebodoh itu dengan maju tanpa memikirkan strategi terlebih dahulu. Atau kemungkinan lainnya, Kashimo memang sepede itu dengan kemampuannya hingga berani untuk langsung one on one dengan sang Raja Kutukan. Nah oke, berikutnya terlepas dari itu banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apakah Gojo beneran mati? Apakah Gojo masih bisa selamat? Ya jujur saja sepertinya saat ini Gojo fix 100% mati.
Tapi Min, Gojo kan masih bisa pakai teknik kutukan terbalik. Apalagi kepala Gojo juga terlihat masih aman. Pas lawan Toji aja walaupun kepala Gojo ditojos tapi Gojo masih bisa selamat. Yap, argumen yang cukup masuk akal, tapi sayangnya saat ini kondisi Gojo beda jauh dengan saat melawan Toji. Di sini Gojo benar-benar sudah kelelahan dan bahkan output energi kutukannya pun menurun drastis. Terus kita juga pernah dijelaskan, memang yang mengendalikan energi kutukan itu adalah otak, tapi energi kutukan berasal dari perut. Jadi meskipun saat ini kepala Gojo terlihat baik-baik saja, namun tubuh khususnya bagian perut yang menjadi sumber energi kutukan Gojo sudah menjadi Eskiko. Walaupun tetap, Mimin pun tidak menutup kemungkinan kalau Gojo bisa saja selamat mengingat gigi Akutami yang sulit ditebak. Mungkin sementara Kashimo Hajime menyibukkan Sukuna, Yuta akan menyelamatkan Gojo jika masih bisa diselamatkan. Tapi sejauh ini sih menurut Mimin Gojo fix 1 triliun % mati dalam pertarungannya melawan Sukuna. Ya at least Gojo merasa puas dan senang karena dirinya tidak mati oleh penyakit atau umur. Justru terlepas dari itu, kemungkinan terburuknya adalah Kenjaku bisa saja ganti casing menjadi Gojo Satoru. Ya intinya sih pada akhirnya baik fans Gojo maupun fans Sukuna akan kehilangan kedua sosok yang mereka idolakan. Sukuna hanya tinggal menunggu giliran saja untuk menyusul Gojo. Dan kini waktunya untuk kita melihat apa yang bisa dilakukan oleh si NPC utama kita, Yuji Itadori. Nah mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe jika suka, komen dan kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.